semerbak, bermekaran harumnya. Aku ikut paduan suara untuk menyambut acara Waisak tahun ini. Aku ikut choir sekolah. Nah, untuk acara Waisak kali ini kita akan membawakan lagu Parinibbana dan juga kelahiran Bodhisattva. Aku mengisi bagian sopran. Nah, aku juga bareng teman kelas 5 aku, namanya Divya. Seneng sih kalau misalnya berbarengan gitu. Soalnya kayak kalau bareng lebih seru gitu. Nah, setiap latihan tuh ada butuh 2 jam. Pada saat latihan yang paling aku suka tuh kita kayak ada gerakannya gitu. Jadi aku kayak seru aja gitu. Kristen merayakan Natal, Muslim merayakan Lebaran, dan umat agama Hindu merayakan Nyepi. Sebagai Buddhis, aku merayakan Waisak, teman-teman. Waisak adalah momen suci untuk mengenang kelahiran, pencerahan, dan parimbana Sang Buddha. Di momen sakral ini, kita berkesempatan mempraktikkan Buddha Dharma yang baru kita pelajari, yaitu menjadi manusia berkesadaran lingkungan. Menyambut Waisak tahun ini, kita juga bikin celengan Waisak. Itu terbuat dari kaleng-kaleng atau toples gitu. Nah, habis itu kita bisa gambar atau diwarnai gitu. Celengan ini buat berdana buat Bante. Halo teman-teman, nama saya Joviana Jonata. Saya sekolah di Ekayana Ehipasiko School BSD. Saya kelas 5B. Di sekolah, aku mengawali hariku dengan berolahraga, teman-teman. Bergerak aktif di bawah matahari pagi akan memompa energi ke seluruh tubuh yang membuat kita jadi lebih semangat. Oke, anak-anak, nanti ketika kalian mulai, ya, dengarkan aba-aba fluid dari Mister. Oke, ketika ada aba-aba, kita akan mulai sama-sama semuanya. Bisa dimengerti? Oke, kalau bisa, semuanya bersiap. Kita akan mulai dari sekarang. 3, 2. Olahraga tak melulu tentang berkompetisi, teman. Dalam permainan adu ketangkasan ini, kita juga belajar kekompakan. Dengan semangat sebagai modal utama, kita bisa menjadi pemenang tanpa meremehkan dan merendahkan yang lain. Lihat, seru kan permainan ini? Aku dan teman-teman sekelas jadi banjir keringat. Begitulah. Teman-teman tahu nggak? Sejak di TK, aku sudah mulai ikut lomba-lomba menyanyi loh. Meski dulunya aku tuh asing banget sama dunia tarik suara. Dari cengkraman. Dulu tuh aku gak suka musik. Lama-lama kelamaan gitu aku jadi suka gitu. Soalnya aku sering dengerin musik juga. Berbagai ajang menjadi tempat untuk bakat dan kemampuan olah vokalku, sekaligus memupuk keberanian dan rasa percaya diri saat mengekspresikan bakat diri. Pas guru les kayak nanyain, tawarin gitu, mami juga kadang suka tawarin. Jadi kayak pengen ikut cuman takut gitu, takut salah gitu.
Semua ini bukan tanpa halangan teman-teman. Namun, aku selalu siap untuk belajar menghadapi tantangan yang menghadang. Ngontrol nadanya gitu sih. Jadi pas di les, Miss aku suka ulang-ulang. Soalnya kayak nadanya belum tepat atau kurang kenceng atau kekecilan gitu. Biasanya sih capek, cuman selalu semangat sih. Soalnya kadang-kadang Mami suka bilang kalau misalnya aku nyanyi lagu yang gembira, aku mukanya suka sedih. 1, 2, 3. Di sekolah, aku dikenalkan dengan berbagai alat musik. Memasuki tahun ajaran baru kelas 5, guruku mengenalkan pada alat musik arumba. Itu loh alat musik ansambel yang dibuat dari potongan bambu. Membunyikannya tidaklah susah, cukup dengan cara dipukul. Oke, anak-anak, hari ini kita coba lagu It's a Small World, ya. Jadi lagu baru tentunya buat kalian, tetapi kalian kelihatannya sudah akrab. Oke, beberapa alat di sini sudah mulai melengkapi ensemble kita. Seperti misalnya contohnya Fiona, ya, Fiona dia main di situ gambang sebenarnya ya. Itu perangkat angklung sebenarnya ya, gambang. Jadi saudaranya masih di alat pukul itu namanya xylophone ya, atau marimba. Kalau lebih besar marimba, kalau itu lebih kecil xylophone. Bilahannya dari kayu, tetapi sekarang dia memainkan bilahannya dari bambu. Itu kata misternya namanya gambang atau xylophone. Iya, susah waktu itu pertama kali tuh Miss aku suruh buat aku mainin gambang itu buat nanti presentasi. Nah, di situ kita kayak main lagu ondel-ondel kan. Nah, jadi Missnya suruh kayak aku kayak pukulnya tuh 3 nada gitu, jadi susah. Kesulitannya adalah kadang-kadang ngelihat notnya tuh susah, soalnya jadinya kayak aku maininnya kan sambil nunduk ke bawah, jadi susah lihat notnya gitu. Aransemen yang sederhana, perpaduan berbagai jenis instrumen musik yang berbeda mampu menciptakan harmoni yang indah dan memanjakan telinga loh. Kuncinya ada pada kekompakan teman-teman. Wah, Mami, aku dapat buku bagus nih. Ya, bacain ya. Ini judulnya Ataruri si prajurit tepuk tangan. Mama selalu meluangkan waktu untuk menemaniku saat di rumah. Aku suka membacakan buku dongeng untuk Mama. Mama pun menyimaknya dengan seksama. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Aku sedang baca buku apa, hayo? Hihihi. Salah satu kebiasaan Ataruri yang tak lazim adalah bertepuk tangan. Baginya, bertepuk tangan membuat hatinya bahagia. Mama adalah sosok yang disiplin. Mama ingin aku tumbuh menjadi perempuan yang berdikari. Selepas pulang sekolah, aku akhir-akhir ini lebih banyak beraktivitas secara mandiri. Kebiasaannya yang tak lazim, yaitu bertepuk tangan. Aku jarang nonton TV, biasanya kalau aku bosen, aku bermain game. Nah, aku juga suka berlatih menggambar. Aku suka menggambar kartun, jadi kayak manusia-manusia lucu gitu. Biasanya aku warnain sesuai warnanya. Kalau untuk perempuan aku biasanya kasih ungu atau enggak pink. Kalau untuk laki-laki biru. Nah, jadi pas kelas 3 itu aku suka menggambar, melihat tutorial dari YouTube. Nah, habis itu pas kelas 4, pas aku ikut lomba-lomba, Mama baru panggilkan aku guru untuk les. Kadang susah dan gampang juga sih. Lebih enak sih soalnya ada yang contohin gitu. Habis itu lebih gampang bisa langsung lihat dari real life. Karena kalau misalnya menggambar bisa pakai pensil dulu.
Habis itu kayak lebih gampang gitu. Kalau melukis butuh di kanvas dan harus dicat-cat gitu. Jadi aku buat satu gambaran itu tergantung sih kecil atau besar gambarnya. Nah pas aku tunjukin ke mama papa itu seneng banget. Jadi kayak makin semangat nih. Halo teman-teman, ini adalah hasil karyaku loh. Ini gambaran aku pas kelas 4 SD. Ini gambaran aku dicetak menjadi bantal loh teman-teman. Ada yang orang utan dan juga yang badak. Ini yang badak juga dicetak menjadi pin loh. Karena kan orang hutan kan hewan yang dilindungi dan juga sudah langka. Jadi di sini aku mengajak teman-teman untuk lestarikan orang utan. Badak Jawa juga dilindungi dan juga sudah langka. Selain bantal dan pin, di sini juga ada stiker loh teman-teman. Ini gambaran aku. Di sini mamaku juga ada cetak notebook. Di sini ada gambar mermaid, oktopus sama paus. Di sini gambaran aku ada cewek dan cowok sedang melukis. Gambaran ini mau dijadiin judul buku mewarnai. Nah ini loh teman-teman buku mewarnainya. Ini adalah gambaran yang sebelum dicetak dan diwarnai. Ini setelah diwarnai teman-teman. Teman-teman suka nggak? Dari banyak prestasi yang aku raih, kompetisi ini adalah yang paling berkesan. Gak main-main loh, ini kompetisinya tingkat provinsi teman-teman. Ini sertifikat juara 3 si Padama cerita bergambar aku loh teman-teman. Karena untuk bersaing buat menang juara ini, aku butuh perjuangan yang sangat besar loh teman-teman. Nah untuk persiapan lomba ini, aku butuh 3 hari belajar menggambar berturut-turut loh teman-teman. Teman-teman tahu nggak? Pada saat lomba aku nggak sendirian loh. Aku ditemenin mama papa aku selama seharian. Pembelajaran kecerdasan emosional mendapat perhatian khusus di sekolahku. Apa ya contohnya? Oh ya, dengan mengenalkan kita pada seni hidup berkesadaran penuh. Berkesadaran itu bisa dalam setiap hal yang kita lakukan teman-teman. Misalnya saat kita makan. Nah tujuan mindful eating tuh untuk supaya kita tuh gak kesedek makannya biar gak cepet-cepet. Dan juga bisa tenang saat makan. Ya kalau makan sih jadi lebih tenang gitu, gak bisik, gak ada kayak gangguan gitu. Karena supaya tidak teralih kalau misalnya makan. Jadi biar habis juga makanannya. Makan dengan berkesadaran penuh lebih dari sekedar sikap dan etika.
ada renungan dalam setiap berkah yang kita nikmati. Makanan ini adalah anugerah dari alam semesta, bumi, langit, berbagai makhluk hidup dan hasil kerja keras. Semoga kita makan dengan sadar penuh dan rasa syukur, sehingga kita layak menyantap makanan ini. Semoga kita mengenali dan mengubah bentuk-bentuk mental yang negatif, terutama keserakahan, dan belajar makan secukupnya. Good morning teachers and friends, Amitofo. Kita memahami dunia dengan tubuh kita. Tubuh menjadi sarana bagi berlangsungnya pengalaman perseptual. Ketika menyentuh sebuah benda, kita akan merasakan bentuknya. Kegiatan ini kita lakukan di pelajaran yang paling aku sukai, yaitu pelajaran sains. Saat itu sih Miss bagiin kelompok dan kita langsung Miss bagiin barang-barangnya dan kita langsung praktek gitu dan isi soal-soal yang ada di buku. The plastic bag is made out of plastic. The magazine is made out of paper. The cloth is made out of wool. Now we're gonna tear each material starting from the cloth. Melalui praktikum, kita harus merasakan material yang dipresentasikan. Kita pun jadi tahu perbedaannya, teman-teman. Seru banget. Itu kayak ngerobek-ngerobek barang gitu, sama menggesekkan barang dengan paku. Deg-degan sih, soalnya ada teman sekelas banyak kan. Nah juga harus praktek-praktek gitu, jadi takut salah gitu. The conclusion of this experiment is, among the 3 material tested, the hardest material is chopstick, followed by cardboard. The softest material is the eraser. Latihan berkesadaran juga diterapkan dalam kegiatan membaca. Untuk mindful reading, kita diadakan setiap Kamis. Nah, itu kita membaca buku, tapi dengan mindful. Mindful reading itu kita harus membaca dengan tenang, supaya kita dapat mengetahui isi bukunya ada apa aja. Buku-buku yang aku suka baca pas mindful reading itu kayak cerita berdongeng gitu. Iya, lebih cakep nangkep. Teman-teman tahu nggak, latihan bernafasan merupakan kunci dari seni hidup berkesadaran. Di sekolah, kita diajarkan beberapa teknik yang mudah dipelajari. Nah, jadi di mindfulness itu ada teknik-teknik breathing, ada banyak loh. Ada yang finger, ada yang teddy breathing, ada rainbow, balloon, dan masih banyak lagi sih. Kalian silakan berbaring dulu ya. Saat latihan bernafasan, kita juga bisa membawa boneka loh. Teknik ini dinamakan teddy breathing. Nah, teddy breathing itu kita berbaring dan jangan lupa siapin satu boneka. Nah, bonekanya itu kita taruh di perut dan jadi kita bisa merasakan naik turunnya perut kita dengan melihat boneka. Jadi bonekanya naik turun gitu. Aku memilih babi. Sebenarnya dia tuh nggak punya nama gitu. Aku bawa babi karena teman aku juga ada yang punya kan. Itu boneka favorit aku. Aku mempraktekkan teddy breathing di rumah, soalnya aku penasaran. Teman-teman juga bisa mempraktikkan latihan bernafasan ini di rumah loh. Yuk ikuti langkah-langkah berikut ini. Jadi kayak gini, ini kita siapin tangan, hadap ke kita ya.
kita kayak gini. Jadi pas kita naik kita breathe in, pas turun breathe out. Jadi kayak breathe in, breathe out. Nah ini tuh mengelilingi satu tangan. Nah kalau udah sampai sini kita sekali lagi, abis itu udah. Di hari Minggu, aku mengikuti sekolah minggu di vihara. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, kita biasanya memulai puja bakti dengan pembacaan Parita Namaskara Gata atau syair puji-pujian. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha yang Maha Esa. Terpujilah Bagawa yang Maha Suci, telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah semua bodhisatwa mahasatwa. Sabe sata bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Hari ini sangat spesial karena kelas Dharma akan dibawakan oleh Biksu Baotang yang mendapat pelatihan di Plum Village, Prancis. Hari ini kita mau belajar tentang apa? Nggak tahu. Mata pencaharian benar. Buddha itu bisa menjadi bijaksana karena matanya bisa melihat ke depan dan ke belakang. Nah, kalau kita sedang mencari mata pencaharian, ada pekerjaan yang bisa menyebabkan kebahagiaan, ada juga penderitaan. Contohnya kita minum air mineral botol nih. Nah, kalau dibakar jadi apa? Jadi ke udara. Nah, kalau dia jadi udara, siapa yang ngisep? Kamu juga hirup. Kalau dia dibuang ke laut, lautnya kotor terus jadi mikroplastik. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi. Dan Bante yakin semua anak-anak yang masih muda kreatif semuanya. Seni hidup berkesadaran melatih kita peka menjalani hidup yang penuh tumbuh kembang. Setiap langkah membawa kita maju dan bertumbuh. Ketika tantangan menghadang, jangan pernah berhenti melangkah. Percayalah, ini tak sia-sia. Selamat Waisak bagi teman-teman yang merayakan. Pesan-pesan dariku, teman-teman jangan lupa semangat belajar. Jangan pantang menyerah ya.